Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saat ini tim Pantrik Stakeholder Pariwisata Aceh pagi ini mengunjungi salah satu tempat penanaman kopi, kebun kopi, juga pengolahan kopi. Kebun kopi tertua di Ini Aceh Tengah. kebun kopi tertua di Aceh Tengah. Kita akan masuk. Ini nama kafenya Belang Gede. Oke, Belanggeli, ini nama kampungnya Belanggeli. Ada spot foto-foto. Ada spot Kita akan foto-foto. berjumpa dengan pemilik. Oh, Ini namanya. Assalamualaikum Bapak Zaini ya. Ini ya. nama pemilik tempat ini. Dah berapa tahun ini Pak? Harus 1 tahun berjalan. Tahun tempat ini ya. Ya, sambil berjalan, sambil perbaikan. Perbaikan. Kemudian kebunnya dah berapa lama Pak? Kalau berkebun kita sudah lama, sejak tahun 2001. 2001 Dan ya. sudah pernah meraih juara tingkat internasional di Bali, Masya Allah. kemudian di Bondowoso, Bondowoso ya. kemudian sudah dipanggil oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, pemateri terbaik urutan kedua nasional. Luar biasa. Dan selama ini saya pembinaan petani kita di wilayah Sumatera, di Gunung Sinabung, yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, 16 desa Gunung Sinabung. Ini areal perkebunan ini berapa hektar Pak? Wah, di sini luas. Inilah salah satunya di Takengon ini bekas peninggalan kolonial Belanda. Iya, makanya namanya di sini Maskapi Kopi. Maskapi Kopi di Jalan Maskapi Kopi artinya bekas peninggalan kolonial Belanda, yaitu Blok B. Ya, pengadaan kopi Blok B, Belanggeli. Tahun sebelum kemerdekaan. Di sebelum kemerdekaan. Oke, berapa karyawan yang kerja di sini Pak? Ya, kita karyawan kita nggak menentu. Ketika banyak tamu nanti umpamanya kita pekerjakan karyawan kita kan. Oke. Selama ini pengunjung ke sini orang dari mana saja Pak? Terutama dari wilayah Sumatera dan dari provinsi seperti Gubernur Aceh sudah melakukan pengiriman di sini dalam ajang lomba PKK tingkat nasional. Di sini juga dilakukan. Oke. Selain tamu bisa menikmati pemandangan, bisa juga menikmati kopi yang disajikan di Indonesia ya. Kemudian ada yang paket juga untuk dibawa pulang gitu. Untuk paket sementara kita belum ya? sediakan karena dengan keterbatasan alat. Oh, belum ada alat ya. Iya. Jadi sebatas penanaman, kemudian petik, Iya. yang dipilih di istilahnya Sortasi, pengumpulan. ya. Ada sortir ya. Disortir, ya. ya. Kemudian ini diekspor kemana sih? Kalau di kita ini banyak, artinya pembelinya ada yang juga di Eropa, ada yang dari Amerika. Nah, mereka sudah mengenal bahwa wilayah kita ini wilayah peninggalan kolonial Belanda, sehingga dan cita rasa sungguh menjanjikan juga di sini. Nah, mereka berlomba-lomba lah ke sini kan. Oke. Kalau pengunjung dari luar negeri ada Pak? Kemarin dari Amerika juga hadir Dari Amerika. atas solusi bahwa terinformasi kopi gayo itu tercampur dengan glukosa kemarin, sehingga mereka hadir terus mengunjungi karena salah satu di kita ini di samping kafe seperti ini ada edukasi dan pembelajaran di klinik kopi gayo, salah satunya di sini. Ini salah satu ikon kopi gayo yang ada di antara 2 kabupaten, salah satu di tempat kita. Yang ini Pak ya? Iya sudah. Ini biji kopi ya? Iya, biji kopi, kemudian gabahnya, daunnya. Artinya dengan konsep kami di sini, bila Anda belum pulang dari titik nol kopi gayo, berarti Anda masih di luar gayo. Oke. Ini titik nol. Kita anggap titik nol lah, Nolnya mana, Pak? ikonnya di sini. Gimana? Nolnya mana? Iya, Tugu ini. Bangun nol yang besar. Tapi gimana lah Pak? Sepanjang ini masuk Jadi orang bisa masukin kepala ke nol lah. Gitu. nanti ke depan. Kalau Atas kalau masukan dan semangat. Sudah jadi nol. Iya. kalau pengunjungnya ingin petik kopi langsung bisa Pak? Bisa nanti kita lakukan di kebun-kebun masyarakat juga. Oh, atas nama boleh. binaan kita mereka Dibayar Pak ya? Satu bambu berapa? 25 ya? Iya, itu terserah lah. Pokoknya ke mereka itu terserah. Bukan, mereka bayar ke orang putih kan? Iya bisa. Yang penting pengunjung senang Pak ya. Contoh seperti ini kita lakukan replanting mangkat itu sendiri. Bang, perlu kami bawa plastik Pak? Kresek? Iya. Plastik? Oh nanti. Ada kresek. Jalan aja kita ke sana kan. Iya, Supaya iya. lihat perkembangan kopi umpamanya apa di sepanjang jalan penjemuran kopi. Oh, ada kebun durian juga di sini Pak ya? Ada durian juga ya? Inilah salah satu perubahan iklim. Iya. Kalau dulunya belum pernah Belum, tumbuh tapi tidak layak untuk produksi. Oh, berarti ini baru ya? Ini baru-baru Ah, aja. iya. Ini menandakan salah satu ciri khas perputaran
pemutaran udara sudah meningkat 0 sekian derajat. Ini kalau mau foto-foto silakan sana. Jadi itu untuk homestay sementara. Itu homestay sementara Pak ya. Semua Iya. dari ikon kopi kita. Ini pohon kopi kita bikin. Ini pohon kopi semua. Oh berarti kafe ini dari batang kopi, kopi. bahan Oh iya. Mari kita lihat-lihat Pak ya. Ini dibangun sendiri Pak? Dibangun sendiri. Oh. Ini apa Kopi ada alam. koperasi atau gimana Pak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Bapak nanti ini bina beberapa kelompok. Iya. Mana tahu dari komunitas kita bisa Iya. support sedikit di sini Indonesia umpamanya untuk tahun-tahun yang akan datang bila berkunjung kita sudah memiliki entah homestay entah apa itu. Iya. Itu bisa Nanti sekedar masukan dari saya bukan permintaan khusus ya. Ya itu pengembangan bisa jadi nanti ke situ ya. Ya. Berarti yang pondok-pondok ini tempat nongkrong ngopi Pak ya? Ngopi semua. Iya. Itu semua dari serba pohon kopi itu homestay kita. Iya. Kemarin Biasa tempat ya. belajar apa. Kita di belakangnya pegunungan sangat Sini. asri. Sini juga ada kebun bunga, tempat selfie, tempat fotogenik. Ini bisa menjelaskan sama rekan-rekan kita juga ini. Insya Allah mereka ini akan mengemas paket tour yang akan membawa tamu ke sini. Oke, ada pertanyaan lain boleh ditanyakan kepada Bapak Zaini. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengar penjelasan dari Bapak Zaini dulu, baru nanti kita ambil foto ya. Ibu semuanya. Ini Pak Zaini. Oh bisa. Langsung situ Pak. Jaga panas betul Pak. Ya betul-betul, cari dingin. Ke depan jadi Ya. konsep-konsep pembelajaran. Oh iya. Oh ini ada nenas juga Pak ya? Alah semualah umpamanya apa Ya. yang bisa kita lakukan kan? Ini bisa jadi agrowisata Pak ya? Iya, iya. Ya Pak, silakan Pak. Pak. Ya Pak. Biasa Pak, memang ada sedikit keanehan-keanehan itu biasa. Ya, Pak. ini ada kebun Jadi bunga, tempat biasa ada selfie. yang merasuki di sini. Oh, enggak apa-apa. Oke, teruskan Pak. Ini kopi jadi Yang kita jelaskannya apa kira-kira? Bapak jelaskan motivasi kenapa Bapak dulu membangun ini dengan begitu bagusnya dan ke depan mau bagaimana lagi. Silakan Pak. Terima kasih di saat pagi yang cerah ini. Saudara-saudara saya Keep telah silent, hadir please. dari berbagai daerah mungkin yang tidak bisa saya perkenalkan satu persatu mungkin. Kebetulan saya dulu Pak ya semenjak tahun kompleknya Aceh Konflik tahun 92 berarti. 92 karena keterpurukan ekonomi masyarakat sehingga kita kembali daripada nol. Jadi kita membuka lahan dulu di Kecamatan Atulintang dan juga hasil yang kita buka itu pun artinya sudah pernah meraih juara tingkat dunia internasional di tahun 2010. Kopi Arabica Gayo juara 1 di Bali asal Kecamatan Atulintang itu milik kita. Ya. Setelah itu kembali lagi memperkenalkan kopi Sampel Bondowoso di Surabaya bersama film Filosofi Kopi. Oh, mantap. Ya, dilakukan di sana juga masih meraih juara kita di sana. 2015 kebetulan kita telah dipanggil oleh Presiden Jokowi di Istana Negara meraih urutan kedua pemateri terbaik Indonesia tentang kelembagaan. Jadi sudah beberapa kali dengan para kalangan NGO luar kita bekerja baik dari IOM atau juga dari konservasi internasional sehingga kita langsung kemarin dipanggil oleh program PBB lewat program FAO melakukan pembinaan dan kegiatan saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Sinabung 16 desa kemarin. Karena di sana anggapan masyarakat itu dan berdasarkan fakta lapangan yang hanya tumbuh yang bisa bertahan hidup adalah di antara kopi, pohon pisang dan keladi, talas. Nah, jadi sehingga perbaikan perekonomian masyarakat di sana kita lakukan sehingga mudah-mudahan pada hari ini sudah keberhasilan mereka sudah terlepaslah dari belenggu keterpurukan ekonomi masyarakat di sana. Dan bahkan diminta lagi kita dalam pembinaan program Pak Presiden Jokowi di seputaran Sipolha, Danau Toba, penghijauan kopi lewat di pinggiran Danau Toba. Juga baru aja seminggu saya kembali ke sini melakukan kegiatan BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa di Tapanuli Utara dalam pengembangan kopi yang sangat pesat juga di sana sampai ke Mandailing Natal, batas Padang Sidimpuan. Dan ini pun juga ada terima informasi kemarin juga mau melakukan sebagai tutor di daerah Kerinci, Jambi, meminta orang tuh pelatihan kopi di kalangan remaja-remaja yang di sana untuk menggalakkan kopi sekitar 7.000 hektar lah. Dan juga punya tawaran di Bengkulu, di daerah Rajang Lebong kalau nggak salah saya kemarin,
Cuman karena perselisihannya sedikit, mereka ingin kontrak mati kita di sana. Jadi Maksudnya sampai apa, Pak? akhir Sampai hayat berada di Bengkulu. Waduh. Jadi dengan sedikitlah kita melakukan edukasi seperti ini dengan kejenuhan masyarakat yang kita lihat selama ini, artinya kita buatlah suatu kondisi yang berbeda tampil kita. Makanya berani saya katakan berbeda tampil, bukan membanggakan. Di antara 2 kabupaten Aceh Tengah, salah satunya mungkin di sepanjang perjalanan tadi hal yang ada ikon kopi yang meluguhkan kopi itu bahwa seperti kita kembali dari titik nol Sabang. Ketika kita belum tunjukkan nol Sabangnya itu mungkin kita belum kembali dari Sabang. Maka hari ini beruntung kurasa sudah jumpa dengan titik nol Kopi Gayo walaupun dengan tidak ada dengan tulisan yang resmi. Inilah merupakan konsep kami di Gayo ini, khususnya 49.000 hektar perkebunan masyarakat Aceh Tengah. Kita berani buat kopi napas kehidupan Gayo. Nah, jadi ini merupakan suatu kopi napas kehidupan Gayo. Selebihnya tentang hortikultura kita tidak bisa berbicara untuk Gayo karena lokasi yang sangat sudah menyempit. Jadi inilah membuat satu gambaran, dan di tempat kita ini ada edukasi tentang pembelajaran kopi. Ada merupakan suatu kelembagaan resminya, saya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di bawah naungan kementerian. Yang selebihnya kita buat artinya klinik kopi Gayo. Artinya untuk mengedukasi pembelajaran dari kalangan remaja seperti ini mungkin 2 hari ke depan ini mungkin dari Universitas Gajah Putih Takengon dengan melakukan orientasi kegiatan di sini yang khusus mata pelajaran kurikulum kopi. Jadi kita menerima dari semua kalangan. Kalau dulu kita di Tolintang pernah melakukan kegiatan dengan mahasiswa dari Malaysia, Thailand, kemudian dari Guatemala, Amerika Latin. Mahasiswa itu berapa lama itu? Bergantung pada yang dimintanya itu. Paling lama kemarin seperti yang dari Tapanuli Utara sekitar 4 hari di sini. Yang Malaysia atau Thailand? Malaysia, Thailand waktu sebelum di sini kita masih di tempat kebun Tolintang sekitar 1 mingguan. Mereka banyak paket yang diambil. Apa mereka belajar? Mulai dari teknis dan budidaya kopi sampai proses petik, pencangkolan, pencacahan, pemberian pupuk, semua edukasi kopi itu kita lakukan 1 minggu. Itu pun sudah pelajaran kilat kita anggap kalau untuk kopi. Itu gimana cara hitungnya Pak? Langsung. Enggak, karena travel Pak. Jadi pertanyaannya kami harus tahu modal dasar berapa. Ya. Per 1 orang gimana hitungnya? Mahasiswa itu. Kalau untuk mahasiswa kemarin ya kita hitung aja lah untuknya biaya penginapannya berapa. Kapan di sini langsung bukan kota ya? Bukan, langsung di sini. Kalau dulu di Tolintang pun kita lakukan. Berapa kapasitas itu bisa terima sekali datang? Kalau dulu sekitar 40-an. 40 ya. Oke, lanjut Pak. Untuk konsep belajar 40 orang udah memang kapasitas tinggi udah itu. Minimal 25 atau berarti mereka nanti dinapkan di rumah-rumah penduduk berarti ya? Bisa di rumah penduduk, sementara homestay yang kita lakukan ala masyarakat ini baru tingkat 2 kamar. Boleh. Maka dari situ mungkin ada support kira-kira. Nah, pokoknya 40 orang tapi kita belum tahu. Kedewan, mana tahu kan? Untuk kita untuk tanah siap kita berikan. Pak, ini travel banyak nanya nih Pak. Homestay, ada homestay di sini. Itu homestay. Baru 2 kamar Bu. Sambil jalan baru setahun kita jalan di sini. Pokoknya maksimal sekali kirim 40 ya? Sekitar 40. Tapi Selebihnya kita ada koordinasi dengan masyarakat seperti di sini yang berdekatan dengan rumah masyarakat bisa kita inapkan juga di sana. Sama seperti di Bali. Kalau camping bisa Pak? Oh silakan aja. Camping bisa ke atas Areanya puncak di Serapa. mana kalau camping Pak? Kemana ya permintaan? Yang apanya kira-kira yang tidak rawan apa dengan apa kita bawa kemana? Boleh Apakah di hutan tuh boleh. di hutan bisa. Cewek cowok bisa Pak. Bisa kita mana? Camping pastinya ada sumber air Pak. Oh bisa. Semua di sini kan tinggi sumber airnya tinggi Pak. Ada ya? Ya, banyak. Ada airnya? Iya. Ya, Bisa ada camping ground yang datar gitu yang bisa taruh kemah-kemah. oh bisa kita pilih. Semua di sini di berkebun masyarakat asal kita turun di sini tidak ada bermasalah. Nama desa ini apa? Kampung Belelah, Kecamatan Bebesen. Siap. Iya. Saya enggak Pak, yang juara 1 internasional tadi di mana Pak? Di Bali Pak, sudah tahun 2010. Oh di Bali Ya. itunya. Salah satunya pembuka kopi ajang kontes tingkat dunia internasional itulah kita. Kopi Arabica Gayo di sana sekarang masih ada di YouTube mungkin ya Pak. Kopi Arabica Gayo judulnya juara 1 di Bali. Kaping skor tertinggi kita dari 35 Ya, negara. tapi maksudnya promosinya kurang loh ya. Iya. Seharusnya ada di depan misalnya juara kopi tahun berapa gitu. Belum Pak, udah lelah perasaan saya Pak. Lelah ya. Ya dengan Kami bantu Pak. Biar kami bantu. ya alhamdulillah. Makanya kami bawa yang segar-segar Sudah, Pak biar nggak lelah. Siapapun kurasa sama instansi pemerintah daerah tahu tentang keberadaan saya. Pak, satu lagi Pak. Insya Allah, Pak. Semoga Kan sekarang tidak ada isu pestisida dalam kopi. Itu gimana Bapak?
apa menghadapinya? Sebenarnya itu isunya itu kalau dari petani tidak pernah terjadi. Tidak ya, nggak ada Iya. pakai ya. Sehubungan dengan kemarin Ronda, isu itu pakai rondap ya untuk itu apa rumput ya? bukan sejenis ronda pun Pak kemarin. Itu dari pihak-pihak pedagang itu sebenarnya melakukan. Kalau petani tiap berniat jujur. Ini aja Pak, ini contoh seperti ini. Ini kotoran ternak itu yang kita berikan mulai dari asupan kecil seperti ini. Ini kotoran kambing bisa Bang buka itu. Itu fakta yang salah satu ini asupan. Ini kopi Asupan baru semua. ditanam, ya. Dia pakai apa Pak tadi Bapak bilang? Kotoran. Kotoran kambing. Oh, iya, kotoran kambing ini dia. Jadi yang di luar sana pestisida salah. Jadi mulai dari kecil seperti ini kita sudah memberdayakan kopi itu dengan alat keorganikan. Ini kopinya baru ditanam. Jadi Ini fakta. itu fitnah itu berarti Pak. Itu 99% itu fitnah. Kalau dari petani tidak tahu dari Pupuknya memang Iya. dari pedagang atau pemasaran. kotoran sapi. Tidak. Pak ya, bukan dari pestisida. Bukan. Bukan. Karena ini kita mengharapkan tanah seperti ini walaupun pamannya sedikit bercerita mahal di sini hampir 300 meter, 300.000 per meter di sini. Ini kan tentu menjadi warisan kita pada anak-anak kita. Ya, artinya kita harus menjawab Pak. Iya. Selama ini kan mungkin kopi-kopi dari Indonesia bagian yang lain sudah cemburu sama kopi Gayo. Mereka bagaimana supaya kopi Gayo nggak laku Menjatuhkan. lagi di internasional. Itu Iya. menjatuhkan. Kita counter. Harus kita counter. Ini Pak kita bawa beberapa wartawan Pak. Secara konsep Pak kita melakukan semenjak dari dulu kita pada sering diwawancari dari Amerika dari mana-mana. Saya bilang kami loh pecandu berat kopi loh. Ketika diri kami melakukan artinya pemberian hal yang sama seperti itu pakai racun yang berlebihan, bagaimana dengan bayar yang lain yang kami racuni? Ya, karena kita yang minum bisa mati, Pak. karena kopi itu kita sudah tahu konsepnya pada hari ini kopi itu adalah konsumsi dunia Pak. Di 2010 saja mungkin sekitar 3 miliar gelas per satu hari. Kalau hitung grain bean-nya itu yang ready ekspor itu sudah 23 ton per satu hari konsumsi dunia di 2010. Ini 2018 berapa miliar gelas? Itu baru terhitung mungkin satu hari itu satu kali minum. Ada yang 3, ada yang 4 kali Pak ya. Saya 3 kali. Nah ini kalau 3 kali ini. Tapi gelasnya kecil-kecil Pak. Iya. Jadi kira-kira apa lagi Pak? Kira-kira. Boleh kita jalan-jalan Pak lihat-lihat. Bisa tunjukkan apa-apa aja yang ada di Kita daerah sini Pak. Bapak ngajarin kami bagaimana cara memetiknya, bagaimana Ya, cara pemetikan. menentukan kopi yang bagus, kopi yang nggak bagus. Oke, bisa jadi umpamanya kalau ke sebelah bisa. Nanti sambil jalan aja kita biar tahu Iya, bisa. penjemuran masyarakat. Ya mari kita lihat ada apa aja di sini. Hati-hati bunganya. Jangan menginjak rumput. Ini ada kebun bunga juga cantik. Kalau mau selfie. Ini homestay-nya Pak ya. Iya, sementara. Ini kapasitasnya berapa orang Pak? Ya di atas hanya satu kamar di bawah. Oh iya. Harganya per malam berapa Pak? Bukan kita di bawah hotelan yang berada di kota lah, terserah. Sambil membantu kegiatan kita di sini. Harga damai-damai Pak. Pun nggak masalah. Selamat datang. Ini homestay dan ini kebun kopinya. Ya. Jadi homestay ini dibuat dengan pohon kopi semua ini. Ini pohon kopi, ya. Pohon kopi yang udah tua yang tidak berbuah lagi dipotong. Jadilah dinding homestay. Ya. Guru Gayo. Jadi bukan marga, tapi menunjukkan bahwa itulah perempuan Gayo. Dan melakukan kegiatan aktivitas kopi. Gadis-gadis Gayo. Gadis Gayo. Gadis? Gadis Gayo. Gadis first. Tolong. Oh, kayak film sarukan ya. Aninya bunga-bunga di sana. Senyum itu sedekah. Cantik banget. Bunga di mana-mana. Dari atas mengambilnya ke bawah ini. Katanya dari atas ke bawah lebih cantik view-nya. Kita coba naik ke atas. Ya, buka sendalnya. Ini homestay yang baru siap. Oke, ini view-nya, ini kebun kopinya. Ya, ini kebun kopi semua ya. Oke.
Tuh mereka lagi foto bareng. Melingkar. Di sini depan masih bisa. Kayak boy band. Gini lagi Pak yo. Kembali lagi. Kembali terus depannya boleh masih. Enggak kelihatan Bapak. Bapak ganteng kan. Ya. Kita lakukan sesi foto bareng dulu. Bapaknya enggak nampak nih. Pak ini Mas Gaib ya. Kacamata kami nampak. 1 2 3 lagi. Video dong. 2 3 lagi ya. Video The Like of Aceh. Aceh Wonderful Indonesia. Oke, video. Video ya. Video. Oke. Sebentar sebelum video kita bilang kopi Gayo is the best. The Like of Aceh ya. Wonderful Indonesia. Panjang kali dulu. Tadi aja kopi Gayo dapat perekonomian. Kopi Gayo. Ulang enggak mau pas. Kopi Gayo is the best. Oke. 1 2 3. Kopi Gayo is the best. Napas perekonomian Aceh Tengah. The Like of Aceh. Wonderful Indonesia. Kopi Gayo is the best. The Like of Aceh Wonderful Indonesia. Oke? Tangan digerakkan. 2 3. Kopi Gayo is the best. The Like of Aceh. Wonderful Indonesia. Gimana Pak Sukri? Tuh, Nawi suruh ya wonderful ini. Ya kalau kami gini aja bro. Bro yang gini. Kalau kami ngegas bang, gas. Anak Arif Yahya orang. Udah ganti bang, Wisnu Tama. Dipakai lagi enggak? Oh ya itu. dalam Manado. Ya, baru Gayo. Gadis Gayo. Bro, bukan Pak. Ayo Pak, kita lanjut lagi Pak. Bisa. Ini HP siapa? Halo.